pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kalau sehat semua ya. Baik, sebaiknya untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini kita memulainya dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Doa selesai. Ya baik anak-anak, ibu absen dulu ya. Siti Ninda Batur Winaya, Dewi Nur Maria, Suci Ramasari, Nabila Afanin. Oke, hari ini hadir semua ya. Ya Bu. Baik, jadi pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih tentang hudud, yaitu subbabnya adalah khamar. Ya, jadi sebelum untuk dari materi pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian khamar. Ya, khamar itu bisa minuman keras dan sebagainya. Terus yang kedua, siswa juga dapat menyebutkan macam-macam bentuk khamar. Yang ketiga, siswa dapat membacakan ayat Al-Quran tentang larangan khamar. Dan yang ketiga, siswa dapat membiasakan perilaku untuk menjauhi khamar. Ibu ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan khamar? Ada yang tahu? Ya Bu. Ya, Ninda Batur Winaya. Adalah minuman yang difermentasi dan membuat kita mabuk. Ya, ada yang tahu lagi? Ya Bu. Ya, Dewi. Kalau menurut saya, khamar itu merupakan minuman yang memabukkan. Ya, minuman yang memabukkan. Ya, jadi khamar itu berasal dari kata khamara yang muruk, atau secara etimologi khamar itu berarti tertutup atau halangan atau tersembunyi. Sedangkan ada beberapa menurut ulama fikih, khamar menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, khamar merupakan minuman yang memabukkan. Baik minuman tersebut dinamakan khamar atau bukan khamar, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan lainnya. Jadi kalau ada pun minuman maupun makanan atau apapun itu yang bersifat memabukkan, maka itu dinamakan khamar. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian gambar di sini. Ada 2 gambar. Jadi tugasnya Ibu ingin kalian mengamati gambar tersebut, gambar ini, lalu kalian mempresentasikan apa sih yang dimaksud dengan gambar pertama dan gambar kedua ini. Ibu berikan waktu 2 menit untuk mengamati gambar tersebut. Dipersilakan. Baik, bagaimana anak-anak? Sudah diamati gambarnya? Sudah Bu. Sudah mengerti apa yang dimaksud dengan gambar ini? Sudah. Ya. Siapa yang ingin maju untuk menjelaskan gambar pertama? Ibu. Suci, silakan Suci maju. Jelaskan gambar yang pertama. Jadi gambar yang pertama ini adalah gambar dari khamar. Nah, khamar ini kan berbentuk air yang cair. Biasanya itu dijual di pasaran, ada yang berbentuk botol, ada yang berbentuk kaleng. Kalau di pasar-pasar, apalagi di kota-kota besar, biasanya ini khamar ini sangat mudah ditemukan gitu. Nah, contoh-contoh khamar itu misalnya bisa kayak bir, anggur merah, atau misalnya kayak kuah gitu. Iya, terima kasih Suci. Beri tepuk tangan. Selanjutnya gambar kedua. Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Nabila Afanin. Silakan jelaskan gambar kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gambar kedua, yang dimana di sini merupakan khamar dalam bentuk obat-obatan, dan di sini merupakan khamar disebut juga sebagai narkotika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baik, jadi untuk gambar pertama ini adalah khamar dalam bentuk cair. Seperti yang dikatakan oleh Suci tadi, khamar dalam bentuk cair ini termasuk di Indonesia juga masih banyak sekali dijual di pasaran-pasaran ya, dalam bentuk kaleng maupun botol gitu. Jadi untuk menemukannya itu sangat mudah, padahal khamar ini merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu
terdapat di dalam Al-Quran atas larangan khamar ini ya. Yang kedua, untuk kelompok kedua itu tolong diskusikan tentang undang-undang tentang khamar yang berlaku di Indonesia. Dipersilakan untuk berdiskusi. Saya berikan waktu 10 menit. Dipersilakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, jadi Ibu mau kelompok pertama dulu untuk menjelaskan hasil diskusinya tentang dasar-dasar hukum yang ada di dalam Al-Quran tentang larangan khamar. Siapa kelompok pertama? Saya belum. Ya, Siti Nindabatul Hidayah, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum tentang khamar. Terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Baik, terima kasih. Cukup dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Siti Nindabatul Hidayah. Baik, untuk kelompok kedua. Siapa kelompok kedua yang untuk mempresentasikan? Dewi Nurkalia, silakan maju. Menjelaskan tentang undang-undang tentang khamar. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya merupakan dari kelompok dua yang akan memaparkan atau menjelaskan terkait tentang undang-undang tentang khamar. Jadi ada pun undang-undang tentang minuman keras dan narkotika atau khamar. Nah, jadi dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal. Antara lain dalam pasal 300, pasal 492, pasal 536, pasal 537, pasal 538 dan pasal 539 KUHP. Nah, adapun bunyi dari pasal tersebut. Nah, di antaranya yang pertama, untuk pasal 300 KUHP bunyinya dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4.500 rupiah. B. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minuman yang memabukkan kepada seorang yang telah menyatakan mabuk. Nah, untuk pasal yang kedua yakni dalam pasal 492 KUHP yang bunyinya A. Barang siapa yang sedang mabuk, baik di tempat umum, merintangi jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun suatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati, benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain, dihukum kurungan selama-lamanya atau selamanya, yaitu 6 hari atau denda sebanyak-banyaknya 375 rupiah. Yang B, jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat 1 tahun sejak tetapkan putusan hukuman yang berubah bagi si bersalah, karena pelanggaran itu serupa juga atau antara pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536, maka ia dihukum kurungan selama-lamanya menjadi. Adapun dalam pasal yang ketiga yaitu dalam pasal 536 KUHP yang bunyinya barang siapa nyata mabuk ada di jalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya 225.000 rupiah. Dan yang B, jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum 1 tahun sejak ketetapan hukum yang dahulu bagi si tersalah antara pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang ditersangkakan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya. Mungkin itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Dewi Nurkalia. Ya, jadi untuk dasar hukum khamar itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Allah itu mengharamkan khamar. Allah itu mengharamkan khamar karena khamar itu berbahaya untuk jasmani maupun rohani manusia. Ya, begitupun dengan undang-undang terutama yang ada di Indonesia. Undang-undang menjelaskan tentang larangan meminum minuman keras ataupun khamar seperti narkotika dan yang lainnya di dalam KUHP pasal 300, pasal 439, pasal 566, pasal 537, pasal 538 dan pasal 539
padat maupun dalam bentuk cair. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang khamar ini. Jadi telah kita singgung tadi bahwa khamar adalah segala jenis bentuk baik itu padat maupun cair yang bersifat memabukkan, dan Allah melarang khamar. Kenapa Allah melarang khamar? Karena khamar dapat merusak jasmani maupun rohani manusia. Selanjutnya bentuk-bentuk khamar yang pertama padat. Bentuk khamar yang pertama padat misalnya ada psikotropika, narkotika, ada ganja. Walaupun tidak mengandung alkohol, dalam pandangan Islam tetap dikategorikan haram. Yang kedua dalam bentuk cair. Dalam bentuk cair seperti yang dijelaskan pertama tadi di gambar pertama, yaitu seperti bir, minuman keras tua, lalu anggur merah atau wine. Terus selain itu juga ada green sand dan lainnya, itu banyak sekali apapun namanya atau apapun jenisnya, jika bersifat memabukkan maka itu dikatakan khamar dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk unsur-unsur jarimah khamar. Jadi untuk unsur-unsur jarimah khamar ini ada unsur-unsur yang umum dan unsur-unsur yang khusus. Ya, jadi unsur-unsur yang khusus yaitu yang pertama adalah asyurbu. Asyurbu itu seseorang dianggap meminum minuman khamar itu apabila yang diminumnya itu telah sampai ke tenggorokan. Jadi kalau belum sampai tenggorokan bisa masih di mulut itu belum dikatakan asyurbu, ya. Lalu yang kedua adalah niat untuk melawan hukum. Jadi orang yang meminum khamar itu adalah niat untuk melawan hukum, baik itu hukum Allah yang telah melarang khamar di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 tadi, dan untuk melanggar hukum yang ada di Indonesia seperti KUHP tadi, ya. Selanjutnya cara, bagaimana sih cara untuk membuktikan kalau orang itu benar-benar mengkonsumsi khamar? Yang pertama itu harus ada saksi. Jadi kalau nggak ada saksinya itu belum dikatakan dia mengkonsumsi khamar. Yang kedua harus ada pengakuan. Jadi dari orang tersebut itu mengakui bahwa dia itu meminum khamar tersebut. Seperti itu. Terus yang ketiga ada korinah. Korinah itu apa sih? Korinah itu adalah jarimah khamar dibuktikan dengan korinah. Yang pertama bau minuman. Jadi dari mulutnya itu tercium bau minuman. Biasanya orang yang mengkonsumsi khamar bau mulutnya itu berbeda, ya. Terus yang kedua juga mabuk. Biasanya orang-orang yang meminum khamar itu biasanya mabuk atau ngefly gitu ya, tidak sadar tidak sadar, berada di alam bawah sadar seperti itu. Selanjutnya muntah. Biasanya orang yang minum khamar juga itu pasti muntah-muntah dan dia juga tidak sadarkan diri atas apa yang dia lakukan. Biasanya orang mabuk itu lupa dengan dirinya itu siapa, ya. Terus selanjutnya ada batasan dan sanksi bagi pelaku khamar. Menurut jumhur ulama, setiap peminum atau pemakan suatu zat di dalam jumlah besar mabuknya, maka sedikitnya tetap saja haram. Mau banyak mau sedikit, yang penting dia sudah mengkonsumsi khamar, maka itu dikatakan haram, baik mabuk ataupun tidak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dikatakan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seseorang yang telah meminum khamar. Beliau mencambuknya dengan 2 kelopak kurma sebanyak 40 kali. Jadi pada zaman dahulu itu takzir atau hukuman atau sanksi untuk pelaku khamar itu adalah cambukan. Jadi dicambuk orang yang khamar. Untuk orang-orang yang melakukan hudud itu biasanya dicambuk dengan hukuman cambuk. Hukuman cambuk sekarang masih berlaku di mana? Di Aceh. Ya, kemarin sempat viral ya untuk sanksi pelaku zina itu. Jadi selanjutnya dalam hadis tersebut tadi dijelaskan bahwa alat yang digunakan untuk mencambuk itu dari 2 kelopak kurma. Karena sekarang biasanya langsung menggunakan pencambuk ya kalau menggunakan kelopak kurma, karena sekarang kan juga sudah maju zamannya gitu. Jadi dihukumnya dengan menggunakan cambuk. Lalu selanjutnya mekanisme untuk pelaksanaan hukum cambuk dalam syariat Islam. Yang pertama itu harus ada jalid. Jalid adalah orang yang mencambuk. Jadi orang yang mencambuk itu namanya jalid. Yang kedua itu ada saut. Saut itu adalah cambuk. Yang ketiga itu ada majrun. Majrun adalah orang yang terpidana atau orang yang melakukan hudud tersebut, dia yang dicambuk. Selanjutnya yang keempat ada sifat al-jil atau hukum-hukum sifat hukum cambuk. Yang selanjutnya yang kelima ada al-makan li iqamat al-jil atau tempat hukuman jilid dilaksanakan. Jadi untuk mencambuk tidak sembarangan. Jadi harus ada tempatnya, harus ada waktunya, mengatur juga dengan syariat Islam. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Ibu. Ya, Nabila Fani, silakan. Ibu mau nanya bagaimana cara membuktikan kalau orang itu mengkonsumsi khamar, Bu? Cara membuktikan kalau orang itu mengkonsumsi khamar. Jadi untuk membuktikan orang itu mengkonsumsi khamar atau tidak, yang pertama harus adanya saksi, ya. Jadi saksi itu diperlukan untuk membuktikan jarimah khamar. Ada 2 untuk memenuhi. Jadi saksi itu juga harus memenuhi syarat. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan masih terdapat bau minuman pada waktu dilaksanakan persaksian. Jadi pas mereka disaksikan kalau mereka itu meminum minuman khamar, bau di mulutnya itu masih ada gitu. Tetapi menurut Imam Muhammad Ibnu Hasan tidak mensyaratkan hal itu. Syarat lain itu dikemukakan oleh Imam Muhammad Ibnu Hanifah
Hanifah dan murid-muridnya adalah pensaksian atau peristiwa minum khamrnya itu belum kadaluarsa. Lalu batas kadaluarsa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf itu adalah hilangnya bau minuman itu. Jadi kalau udah bau itu dianggap kadaluarsa dan belum memenuhi syarat dari saksi tersebut. Yang kedua, pengakuan. Jadi pelaku itu harus mengaku kalau dia itu mengkonsumsi khamar. Maka itu akan menjadi bukti yang kuat juga untuk adanya sanksi jarimah khamar. Yang ketiga adalah qarinah. Qarinah tadi yang pertama adalah bau minuman yang terdapat di dalam mulut mengkonsumsi khamar. Yang kedua, orang yang mengkonsumsi khamar itu mabuk ya. Lalu yang ketiga muntah. Itu. Jadi itu ya Nabila jawabannya dan cara-cara untuk membuktikan jarimah khamar. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, silakan. Misal ngelem itu termasuk khamar nggak Bu? Ngelem, iya itu menghisap lem biasanya ya. Itu biasanya dilakukan oleh anak-anak remaja kecil-kecil, anak SMP, SMA zaman sekarang. Jadi pada dasarnya ngelem itu memabukkan tidak? Membuat orang itu hilang kesadaran tidak? Jadi jika sudah masuk syarat-syarat kalau dia itu memabukkan atau orang yang mengkonsumsi, menghirup lem itu, dia itu sudah tidak sadarkan diri atau berada di alam bawah sadar, maka itu termasuk khamar. Itu adalah jenis khamar pada zaman sekarang. Misalnya mengkonsumsi obat-obatan yang wajar secara tidak wajar. Misal ada obat-obatan komik dicampur dengan minuman apa lagi gitu, itu termasuk khamar dan itu diharamkan ya. Jadi kembali lagi kepada pengertian khamar pertama tadi, kalau maupun minuman, makanan dan segala jenis apapun itu yang bersifat memabukkan itu maka disebut khamar dan diharamkan oleh agama Islam ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Cukup. Baik, jika cukup ibu yang akan bertanya. Baik, karena materi hari ini sudah selesai, ibu akan bertanya kepada kalian sebagai pengulasan. Jadi, apa sih unsur-unsur jarimah khamar? Siapa yang akan menjawab? Nabila, Fadin, silakan. Unsur-unsur jarimah khamar itu ada dua Bu. Yang pertama adanya nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukum terhadapnya. Unsur ini biasa disebut dengan unsur formil atau unsur syar'i Bu. Lalu yang kedua adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut unsur material atau rukun madi. Orang ini sudah menabung walaupun baru beberapa tegukan. Iya. Oke, beri tepuk tangan untuk Nabila. Ya, selanjutnya terdapat dalam surat dan ayat berapa sih dasar-dasar hukum khamar itu? Suci, silakan. Pertama tadi dibacain di depan surat Al-Baqarah ayat 216 sama satu lagi Al-Maidah ayat 60. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Suci. Baik, terakhir, ada yang tahu apa sih hikmah dari kita mempelajari materi khamar ini? Dewi, silakan. Jadi hikmah dari kita menjauhi minum khamar ini ada banyak yang kegiatannya. Yang pertama, menjaga kesehatan badan dan mental kita. Terus yang kedua, menghindari lahirnya kejahatan sosial. Terus yang ketiga ini menjauhi generasi penerus agar lebih baik sehat jasmani dan rohani. Terus yang terakhir tadi melindungi kehormatan. Maksudnya gimana? Nah, banyak bukti sekarang ini bahwa pelaku pemerkosaan terhadap wanita itu adalah sebagian besar ini kan peminum minuman keras gitu ya. Jadi dengan dilarangnya untuk meminum minuman khamar ini maka bisa untuk menjaga kehormatan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Dewi ya. Jadi itu ya pemulasan untuk materi kita pada hari ini tentang hudud, yaitu sebabnya tentang khamar. Khamar itu ada bentuk cair maupun bentuk padat. Mau cair, mau padat, atau dalam bentuk apapun, atau serbuk, atau segala macam, intinya yang memabukkan dan membuat seseorang berada di alam bawah sadar dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau perlakuan yang tidak diinginkan, itu maka dihukum. Hukumnya haram. Baik, sepertinya waktu kita sudah habis ya anak-anak. Jadi bukan menyampaikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Jadi khamar adalah sesuatu hal mau cair, padat dan
hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia mengkonsumsi khamr karena untuk kesehatan jasmani maupun rohani manusia dan terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90 dan juga di Indonesia hukum KUHP itu masih berlaku untuk pelaku-pelaku khamr. Pada zaman dahulu untuk pelaku-pelaku khamr atau pelaku-pelaku hudud ini adalah dihukumi cambuk. Baik, jadi itu saja materi pada hari ini. Selanjutnya untuk minggu depan, Ibu akan memberikan tugas. Jadi tugas yang pertama dan yang kedua bisa kalian di modul ya. Modul halaman 53 kalian kerjakan di bagian uji kompetensi dan bagian tugas terstruktur halaman 53 di modul ya. Baik, minggu depan dikumpul dan untuk pembahasan minggu depan kita akan membahas tentang hudud juga, tapi sebabnya tentang zina ya. Baik. Jadi itu saja materi yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah yang mohon ampun. Silakan dipimpin doanya ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal